Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Ayat yang sudah kami bacakan pada muqaddimah tadi surah An-Nisa ayat 150 ayat 151, yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, yang kafir, kafirnya tidak tanggung-tanggung, ingkarnya pun tidak tanggung-tanggung, kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulnya. Ada yang kafir kepada Allah, ada yang kafir kepada Rasulnya. Di zaman sekarang ini, jangan coba kalau kita ngomong sama orang Barat, bertanya tentang agama. Bertanya tentang agama. This is impolite question. Itu merupakan pertanyaan yang tidak sopan. Impolite question. Umpamakan kita bertanya, what is your religion? Apa agamamu? Apa agamamu? Dia akan menjawab, it is none of your business. Itu bukan urusan kau. Bukan urusan kau nanyo agama aku apa. Ya, masih mendingan kalau dijawabnya I have no religion. Saya tidak punya agama. Saya tidak punya agama. Coba kita mau bilang apa? Ya, kalau mereka sudah menjawab I have no religion, saya tidak punya agama. Saya tidak punya agama, masih mendingan. Kalau dia yang dijawabnya tadi itu, aduh, saya pernah waktu nyebrang Bangkauni Merak, ketemu sama orang Belanda, ngomong-ngomong lah situ. Saya lupa, saya tanya tentang what is your religion. Dia langsung marah sama saya kan, is none of your business. Itu bukan urusan kau. Apa dia nak ngurusi agama wong lain? Nah, ini yang saya maksudkan di sini. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasuli. Sungguhnya orang-orang kafir itu kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. Ya. Mereka tidak bisa menjawab apa kita bilang, ya, terserah aku nak agamanya apa, ya. Wa yuridu ay yufarriqu bainallahi wa rasuli, dan mereka menginginkan adanya perpisahan antara Allah dengan Rasulnya.
Allah dengan Rasulnya dipisahkan. Kita sekarang lagi bulan Maulid kan? Kalau tidak salah hari ini tanggal 9 apa Rabiul Awal. Ya. Membedakan antara Allah dengan Rasulnya. Ada, itu zaman sekarang ada aliran ingkarus sunnah. Aliran ingkarus sunnah. Yang benar hanya Al-Quran. Hadis salah. Muhammad itu manusia biasa. Sehingga mereka beriman hanya beriman kepada Al-Quran, tidak dengan Rasulnya. Tidak dengan Rasulnya. Bagaimana kalau kita beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya? Kita salat mak mano coba? Ya, kita salat mak mano? Bukankah Al-Quran cuman gambelang membicarakan aqimus shalah, dirikanlah salat. Mak mano kaifiat salat? Kalau tidak diterangkan oleh Rasulullah, kita tidak bisa melaksanakan salat. Oleh karena itu dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian mak mano kalian nyengok aku salat. Salatlah kalian mak mano kalian nyengok aku salat. Kita sih belum pernah kan nyengok Nabi salat. Ya. Apa sudah pernah ada nyengok Nabi salat di sini? Ya, belum pernah. Tapi kita dapat ilmunya, dapat dari hadis-hadis yang mutawatir, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai, pokoknya 9 kitab hadis. Sehingga ini sampai kepada kita, sampai kepada ulama kita. Dari Nabi mengajarkan kepada para sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, mengajarkan pada ulama kita, mengajarkan kepada kita. Baru kita bisa sholat. Ya, kita bisa sholat. Kalau tidak dilakukan Rasulullah, bagaimana kita bisa sholat? Ya, kalau saya memahami Al-Quran bisa baik. Ya. Tapi Al-Quran yang sempurnanya, Al-Quran adalah akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana Al-Quran itu terjadi di dalam praktek kehidupan Rasulullah SAW. Apa itu? Ya, seluruh isi Al-Quran. Ditanya kepada Aisyah, "Mano akhlak Nabi itu sebenarnya?" Jawab Aisyah, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Nabi itu kalau ditanya, yaitu Al-Quran. Quran itulah kamu baca di dalam Quran, ada galo akhlak Nabi.
akhlak Nabi. Ya. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu nu'min bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Mereka beriman kepada sebagian isi kitab. Nu'min bi ba'din. Mereka beriman kepada sebagian kitab. Wa nakfuru bi ba'din. Mereka kafir pun kepada sebagian yang lainnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Itu yang sempurna imannya. Tapi mereka dibuat sedemikian rupa. Mereka beriman kepada sebagiannya. Kepada sebagian Nabi dan Rasul beriman. Kepada Allah tidak jadi masalah, beriman. Kepada Rasul juga, kepada para Nabi dan Rasul beriman sebagian. Tapi kafirnya sebagian. Kafirnya sebagian. Ini artinya pilih-pilih kasih. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yahudi beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul, kecuali Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Mereka tidak mau beriman. Ya. Kepada nabi yang lain mereka beriman. Pada Allah mereka beriman. Tapi kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad, no way. Tidak bisa. Orang-orang Yahudi ini, orang-orang Yahudi, mereka kapan dengar nama Muhammad sini benar. Walan tarda angkal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Pasti Allah sudah mengatakan pasti Yahudi Nasrani itu tidak akan ridho sampai kamu mengikuti agama mereka. Pasti. Lan ada fi'lun mudhari, ada lan, ada lam, ada la. 3 huruf nafi. Lan, lam, la. Kalau la sih masih mendingan. Tidak. Ya, lam menjazamkan PL. Lan, kalau sudah disebutkan lan, pasti tidak. Orang Yahudi dan Nasrani pasti tidak akan ridho kepadamu sampai dengan kamu mengikuti agama mereka. Dan tardo, pasti tidak akan ridho, pasti tidak akan senang mereka. Sampai kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ikut agama mereka, ikut agama mereka. Itulah target mereka. Yahudi Nasrani ini, target mereka mengajak sebanyak-banyaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut agama mereka.
Oleh karena itu kan kita bisa melihat kan sebagaimana di dalam pergantian tahun, tahun Hijrah, tahun apa Masehi, mana yang lebih ramai? Jujur saja kita jawab Masehi yang lebih ramai. Karena kenapa? Mereka kerjasama akan membenyokkan umat Islam ini, memujikan umat Nabi Muhammad ini. Kerjasama mereka. Jadi Al-Quran, jadi agama Yahudi, agama Nasrani pasti tidak akan senang. Mereka beriman kepada sebagian Rasul, tapi kafir kepada sebagiannya. Mereka tidak percaya kepada Nabi Isa. Tidak percaya. Kenapa? Ini saya bukakan sedikit sejarahnya. Nabi Isa kan kata mereka, kata Yahudi itu anak haram jadah. Anak haram jadah. Allah kan ngomong. Ya. Wahai Maryam, sesungguhnya engkau akan melahirkan anak melalui perantara malaikat Jibril kan. Wahai Maryam, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa bin Maryam. Karena dia tidak punya bapak. Dia tidak punya bapak, punya ibu. Oleh karena itu anak lahir Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Laki-laki. Ya. Isa bin Maryam. Mereka tidak percaya. Kata mereka, kata Yahudi sih. Saya pernah membaca buku God, Jews in History, sejarah Tuhan, sejarah dan Yahudi. Situ jelaskan bahwa Isa Maryam itu punya suami. Suaminya bernama Yusuf Najjar itu tukang kayu kata mereka. Yusuf An-Najjar. Maryam protes. Ya Allah, ya Tuhanku, mak mano aku pacak hamil, walam yamsasi basyarun, walam aku baghia. Aku belum pernah disentuh oleh lelaki manapun dan aku bukan wanita penzina. Ini jawab Maryam secara jujur. Aku belum pernah disentuh oleh laki-laki. Mak mano pacak hamil aku ini ya Allah. Pacak hamil mak mano. Walam aku baghia, dan aku juga bukan wanita penzina. Wanita yang tersuci di zamannya, Maryam ya, tersuci di zamannya. Siapa bapaknya Maryam? Ada yang tahu? Bapak Maryam? Ali Imran. Nama ibunya siapa? Hana. Ya. Oleh karena itu dia ini seorang
yang tidak pernah cewekan uji kita, tidak pernah cewekan, tidak pernah pacaran. Walam yasasni basyarun, walam aku bagian. Bagaimana aku bisa hamil sementara diriku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki manapun. Aku juga bukan wanita penzina. Bagaimana aku bisa hamil ini? Ya, orang-orang Yahudi sangat benci kepada Nabi Isa. Ya, itulah sebabnya satu di zaman Nabi Isa dibuat cerita oleh mereka, ya, dikarang cerita, tidak menerima mereka. Sama dengan Nasrani kan percaya kepada sebagian, tapi mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah rusaknya Nasrani ini. Nasrani itu rusaknya di situ. Kalau diajak dialog, ayo dialog antar agama. Berani kamu umat Islam, berani kita dialog antar agama. Tapi dialognya bertemunya cuman pada posisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketemunya di pucuk, ndak ketemunya di bawah, ndak ketemu. Kalau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndak ketemu. Mereka tidak mengakui Nabi Isa Muhammad itu utusan Allah. Padahal kan Nabi Isa Allah sudah memberitakan di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat. Ya, semuanya tadi beritakan di dalam kitab Injil, kitab Taurat. Nah, Allah sebutkan mereka ulaika humul mu'minu ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya kafir itu tidak ada duanya, hanya itu. Ya, tidak mengakui adanya Allah dan Rasulnya. Ya, yang saya katakan pertama tadi. Bagian kedua, mengakui Allah, tidak mengakui Rasulnya, ingkarus sunnah. Yang ketiganya, beriman kepada sebagian, kafir kepada sebagian, Yahudi dan Nasrani. Mereka beriman kepada para nabi dan rasul sebelumnya kecuali Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Tidak, mereka tidak mau beriman. Nasraninya mereka beriman kepada Nabi Isa, tapi tidak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kafir yang sebenar-benarnya. Kafir yang sebenar-benarnya. Ada mukmin yang sebenar-benarnya. Mukmin yang sebenar-benarnya bagaimana? Yang sudah kita bicarakan terdahulu. Inilah dapat kami sampaikan. Terima kasih. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ditanya, silakan. Bapak-bapak, ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Pak Wagub.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya ada sebuah hadis yang menyampaikan barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 1 kali sama saja membaca sepertiga Al-Quran. Barang siapa membaca 3 kali berarti membaca Al-Quran khatam. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 10 kali akan dibuatkan rumah di surga. Pertanyaan saya, bagaimana kalau saya membaca Al-Ikhlas 100 kali, apakah akan dibuatkan 10 rumah di surga? Dan bagaimana saya mencari rumah-rumah itu, mengingat luas surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Di mana alamatnya? Kepada siapa saya harus bertanya? Malaikat saya nggak kenal, mereka pun nggak kenal saya. Jadi saya bingung. Sementara itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Surah Al-Ikhlas sekali dibaca sepertiga Al-Quran. 2 kali dibaca 2/3 Al-Quran. 3 kali dibaca tamam Al-Quran, 1 juz. Ya. Oleh karena itu kita kan tidak boleh tidak hafal Al-Quran. Tidak bisa hafal Al-Quran. Mau tidur kan ada para sahabat saya tidak bisa membaca seluruh Al-Quran. Baca saja, kata Rasulullah, surah Al-Ikhlas. Ikhlas namanya. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Luar biasa ayat ini. Luar biasa ayat ini, betapa mulianya. Sebabnya sepertiganya, kenapa? Sepertiganya ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Ikhlas kita membacanya, ikhlas pengakuannya, ikhlas di dalam mengamalkannya. Nah ini sudah belum surah Al-Ikhlas kita, ikhlas membacanya? Sudah, kata kita. Ikhlas mengamalkannya? Belum. Ikhlas dalam hati? Belum. Belum juga artinya. Belum tahu. Ya. Iya, surah Ikhlas itu dibaca, diamalkan, dimakrifat di dalam hati. Ya. Kalau dibacanya bukan 10 kali sampai 100.000 kali, wah. Apabila kita membacanya dengan ikhlas, ikhlas karena Allah, tidak ada yang dicari selain ridhonya, itu yang memasukkan ikhlas. Ya, ikhlas kita, ikhlas di dalam membacanya, ikhlas di dalam mengamalkannya, ikhlas di dalam hatinya. Sudah belum kita seperti itu? Kalau kita sudah sih aman-aman saja. Aman saja. Beberapa kek rumahnya dibuatkan di surga nantinya. Dibuatkan berapa macam kek, bahwa jangan kita pikirkan surga itu seluas Jakabaring ini. Jangan. Luas surga seluas langit dan bumi. Langit
hancur, bumi hancur. Luas langit dan bumi digabungkan, nah luasnya surga, Masya Allah. Luasnya surga seluas langit dan bumi, ya, seluas langit dan bumi kata kita. Allah sendiri mengatakannya, ya, luasnya surga seluas langit dan bumi. Bumi, bagaimana? Adakah tempat yang belum dijelajahi manusia? Banyak. Banyak sekali tanah kosong. Di bumi ini banyak sekali tanah kosong. Pergi kita ke Kalimantan, waduh tanah kosong. Nggak usah Kalimantan, pergi kita ke Bangka, waduh banyak tanah kosong. Banyak sekali. Di sini juga banyak tanah kosong. Kenapa kita harus mencari inna ardi wasi'ah? Sesungguhnya bumiku ini sangat luas, kata Allah. Luas bumi Allah ini. Tidak ada sempit dah. Yang sempit itu pemikiran kita. Yang sempit itu pemikiran kita, bukan bumi yang sempit. Pemikiran kita yang sempit. Jadi segala sesuatu jadi sempit. Karena kita mikirnya sempit, sementara ciptaan Allah tidak ada yang sempit. Nah, jadi balik kepada yang tadi, bisakah Allah membuat bagaimana kalau membaca Quran apa surah Ikhlas 100 kali, 100.000 kali? Monggo diaturi. Bagus sekali. Bagus sekali. Tapi itulah harus kita ma'rifat bil qalbi, ikrar bil lisan, amal bil arkan. Ma'rifatnya ada di dalam hati, diikrarkan dengan lidah dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Surah Al-Ikhlas, Al-Ikhlas namanya, surat yang dibaca dengan ikhlas, diamalkan dengan ikhlas, di hati kita dengan ikhlas. Ya, syaratnya cuma itu. Kalau kita sudah sampai seperti itu, mau apa kek Allah buat kepada kita. Mau rumah kita seluas apapun di surga tetap dibuatnya. Ya, ya, dibuatnya. Kita kan asalkan jangan berbuat syirik kepadanya. Demikian. Iya. Bagaimana saya mencari rumah saya di surga? Nggak usah bingung-bingung. Nggak usah bingung-bingung. Google sekarang banyak. Ya, Google sekarang banyak. Mau carinya klik. Mau cari di mana rumah saya ya, buka Google Map. Buka Google Map, pakai map, ya, map, pakai map kita buka Google Map. Bawa di mana lokasi rumah saya, sentuh tanahku. Segera tahu kita, hitungan detik. Kenapa kita harus bingung mencari rumah di surga? Ya Pak ya? Iya. Bapak Ibu yang lain, masih ada yang bertanya? Ibu. Satu lagi Ustaz.
Iya. Saya sering mendengar tapi tidak tahu, yaitu apa sholat sunnah mutlak dan apa sholat sunnah awabin. Saya bertanya pada Ustadz yang pintar. Terima kasih. Sholat sunat awabin, sholat sunat yang dilaksanakan habis maghrib, ba'da maghrib. Jumlah rakaatnya 6 rakaat, ya, sama dengan sholat wong yang tobat, sholat awabin. Balik kepada nyola, balik kepada nyola, ya. Kita kan kalau nak melaksanakannya, laksanakan habis maghrib sebelum isya, sholat awabin ini kan, ya itu sholat sholat mutlak, sholat yang paling ikhlas. Sholat mutlak, sholat yang paling ikhlas. Kenapa dikatakan sholat yang paling ikhlas? Karena sholat tidak mengharapkan apa-apa. Sholat duha kan karena kita mengharapkan rezeki. Sholat tahajud karena kita mengharapkan baca naik derajat. Ya, sholat istihara karena kita bingung. Sholat sunat mutlak, coba usolli sunat mutlak, sengaja aku sholat sunat mutlak, tidak ada yang diharapkan apa-apa. Sholat yang paling kayo rayo ini, sholat mutlak ini, ya, sholat orang-orang yang tidak mengharapkan apa-apa, itulah sholat mutlak. Sholat mutlak boleh dilaksanakan, sholat mutlak disembahkan waktu, boleh kita melaksanakannya. Yang penting pokoknya jangan waktu yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh, kalau diharamkan oleh Allah tidak boleh, ya. Kalau waktu yang diharamkan oleh Allah, nak jam 8, nak jam 9, nak jam 10, nak jam 11, nak jam setengah 12, nak sholat mutlak, boleh. Boleh kita melaksanakan sholat mutlak, ya. Sesudah acara sini kita nak sholat mutlak, boleh. Sekarang kan jam 6 kurang jam 6 seperempat, jam 6 kurang seperempat, ya. Kalau setengah 7 kage lah sholat sunat isyraq. Kita sholat sunat isyraq, ya, terbit matahari isyraq, ya. Kalau sekarang ini masih boleh kita nak sholat sunat mutlak, boleh, ya. Sebasingnya minimal 2 rakaat, minimal, paling kurang 2 rakaat. Sholat mutlak, ya, saya jelaskan dulu. Sholat mutlak ini sholat yang tidak ditentukan berapa jumlah rakaatnya. Usolli sunat lillahi ta'ala. Usolli sunat lillahi ta'ala. Itu cuma niatnya. Sengaja aku sholat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa iftitah, baca Fatihah, baca ayat, ruku, sujud. Berangkat rakaat kedua, Fatihah, ayat, ruku, sujud. Tidak usah dihitung berapa rakaatnya. Tidak usah disebutkan berapa rakaatnya. Kita capek kan berhenti. Berapa dapatnya tadi?
langsung kita berhenti langsung. Ini kan ada riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Rasulullah, salat apa si Abu Dzar Al-Ghifari itu? Salatnya banyak nian. Banyak nian salatnya. Biarlah dia tidak tahu, tapi kan Allah tahu jumlah rakaatnya. Jumlah rakaatnya. Dibilang seperti itu. Makanya Cewawi almarhum waktu berangkat haji, dia mengatakan, saya tuh sudah panjang sekali baca ayat, tapi rupanya masih ada yang lebih panjang dari saya baca ayat ini. Saya sudah ruku, sudah sujud, sudah habis rakaatnya. Dia belum, masih baca ayat. Masih baca ayat. Salat apa dia nih? Bingung kita mikirnya kan? Orang-orang yang soleh tidak memikirkan jumlah rakaatnya, ya, tidak memikirkan jumlah rakaatnya. Salat sunat mutlak, itulah hadisnya tentang salat sunat mutlak. Ya, bukan salat mutlak kita. Salat mutlak kita rakaat ini 2 rakaat. Karena Allah usolli sunat mutlak rakaatani lillahi ta'ala. Bukan seperti itu sebenarnya. Yang sebenarnya salat mutlak itu salat yang dikerjakan tanpa menyebutkan berapa rakaatnya. Tidak disebutkan berapa rakaatnya. Usolli sunat lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunat karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Ya. Itu saya Pak. Ya. Demikian. Ada lagi yang lain? Pas ya. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.